jangan berdebat atau bertengkar dengan si narsistik. Bosan dengan pertengkaran dan perdebatan tanpa akhir dengan si narsistik? Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Pertama-tama, ada beberapa hal yang harus Anda kenali dan terima terlebih dahulu. Anda harus tahu bahwa agenda utama si narsistik adalah melindungi citra palsu dan ego mereka yang berlebihan. Selain itu, si narsistik pada dasarnya tidak mampu melihat Anda, mendengar Anda, atau merasakan empati atau penyesalan atas dampak negatif dan merugikan dari perkataan, sikap dan perilaku mereka terhadap Anda. Memahami hal ini sejak dini sangat penting karena si narsistik selalu menjalankan agendanya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan mendengar, melihat, berempati, memahami, mendukung, atau memvalidasi Anda. Agenda mereka semata-mata tentang kemenangan, dan dalam pikiran mereka, agar mereka menang, Anda harus kalah. Oleh karena itu, penting untuk menerima bahwa ini adalah siapa dan apa yang Anda hadapi, dan ini bukanlah sesuatu yang akan berubah. Si narsistik tidak akan berubah, mereka menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Alasan utama mengapa tidak ada gunanya berdebat atau berkelahi dengan si narsistik yang destruktif adalah karena mereka tidak memiliki batasan. Ini tidak akan pernah menjadi persaingan yang setara antara Anda dengan si narsistik karena mereka tidak bertarung secara adil. Mereka tidak tertarik pada resolusi, pemahaman, kompromi, atau situasi win-win. Mereka siap, bersedia, dan akan melakukan apapun untuk menang, meski itu sebenarnya berarti kekalahan yang tertunda. Sama sekali tidak ada gunanya memasuki ring perdebatan dengan niat untuk menyelesaikan masalah atau mencari resolusi dengan seseorang yang tujuan satu-satunya adalah menang dengan cara apapun, termasuk menghancurkan harga diri, kepercayaan diri, dan martabat Anda. Si narsistik akan mengatakan dan melakukan apapun, tidak peduli seberapa tidak benar, kejam, atau bohongnya, dengan tindakan yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda terlibat dengan mereka seminimal mungkin. Saya memahami bahwa tidak berinteraksi dengan si narsistik tidak selalu merupakan pilihan, tetapi jika Anda bisa, berhentilah berinteraksi ketika mereka datang untuk mencoba berdebat. Jika mereka melakukan dan mengatakan apapun yang mereka bisa untuk memancing atau memicu Anda, jangan terpancing. Sebaliknya, gunakan tanggapan satu kata seperti, misalnya, "Oh, oke, saya mengerti." Ini tidak akan berhasil setiap saat, tetapi cepat atau lambat, mereka akan mengerti bahwa tidak ada suplai narsistik yang bisa didapat dari Anda. Pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa membangkitkan emosi Anda tidaklah semudah yang mereka harapkan, dan mereka akan terpaksa pergi ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga membuat Anda merasa damai. Namun, hal ini tidak mudah untuk dilakukan, terutama saat Anda merasa stres, marah, atau kurang tidur, karena semakin sulit bagi Anda untuk melepaskan diri dan menutup mulut. Hal ini juga akan lebih sulit jika Anda belum memulai upaya penyembuhan dan pemulihan diri Anda sendiri. Jika Anda memikul segunung rasa sakit dan trauma,
keadaan akan lebih sulit bagi Anda. Namun begitu Anda mulai fokus pada diri Anda dan melakukan pekerjaan Anda sendiri, akan lebih mudah bagi Anda untuk melepaskan diri dan tetap tenang, dan tenang, tidak peduli apapun yang dilontarkan si narsistik kepada Anda. Saat berinteraksi dengan si narsistik, putuskan bahwa apapun yang mereka lemparkan kepada Anda akan tetap fokus pada masalahnya. Mereka suka memutarbalikkan, memelintir, dan mendistorsi realitas. Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, mereka menyalahkan dan melontarkan tuduhan seringkali merupakan satu-satunya alat yang mereka miliki. Inilah saatnya Anda menemukan sifat sebenarnya dari orang yang berhadapan dengan Anda. Mereka baik-baik saja sampai masalah muncul atau Anda mencoba memberi mereka umpan balik atau menetapkan batasan. Pada saat itu, Anda mendapati diri Anda menerima serangan tidak proporsional yang dipenuhi dengan klaim yang tidak rasional, tidak logis, dan seringkali dibuat-buat. Menanggapi argumen si narsistik dapat berdampak buruk bagi Anda, jadi sebaiknya hindari. Sebaliknya, triknya adalah melepaskan dan menghilangkan ekspektasi apapun untuk dilihat, didengar, divalidasi, atau dipahami. Tetaplah menjadi diri Anda, bernafaslah dalam-dalam, dan menjauhlah jika memungkinkan. Katakan sesuatu seperti, "Saya merasa tidak didengarkan. Saya akan berhenti dari percakapan ini. Saya akan terbuka untuk membahasnya kembali jika kita dapat mendiskusikan masalah yang ada secara spesifik." Lalu pergilah. Meskipun hal ini tidak mudah untuk dilakukan, terutama ketika berhadapan dengan manipulator emosi yang berbohong dan menyalahkan Anda atas kerusakan yang ditimbulkannya, penting untuk membentengi diri Anda dengan berfokus pada penyembuhan dan pemulihan Anda sendiri. Untuk membentengi diri sendiri, fokuslah untuk menjaga diri sendiri dan mengambil kembali kekuatan Anda. Lepaskan diri dan penuhi kebutuhan Anda sendiri sambil menemukan sistem dukungan yang solid dari individu-individu yang berpikiran sama yang memahami dan mendukung Anda. Tetapkan batasan yang sehat dengan memulai perjalanan pemulihan yang serius. Curahkan waktu, energi, perhatian, dan sumber daya Anda untuk merawat diri sendiri dan menavigasi jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia, sehat, damai, dan berkelimpahan. Ingat, si narsistik tidak berubah, jadi penting untuk mulai menyusun strategi keluar dan membuat rencana sendiri, secara diam-diam jika perlu. Singkatnya, terlibat argumentasi dan perdebatan dengan si narsistik tidak ada gunanya. Sebaliknya, fokuslah pada diri Anda, abaikan manipulasi mereka, dan prioritaskan pemulihan Anda. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat memberdayakan diri sendiri, menetapkan batasan yang sehat, dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup Anda.